ingkang sareng-sareng kula menika sageta ngpuyu sedaya ingkang diinginaken kalian para pendiri bangsa. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Mas LP2BN. Mas Haris ya, saya sedang lupa namanya. Kebetulan di Jawa Timur itu ada dua organisasi besar kebudayaan, satu itu Matra, satu itu LP2BN. Kebetulan saya dengan Mas Karji ini di Matra, Mas Karji ya. Anak saya pilih itu ketua Jawa Timur, kemudian Mas Bapak-bapak, Ibu, para katang, para sesepuh, Mas Eros, lunyu-lunyu PNN Mas Eros. Kita harus berdiri, apalagi saya kehilangan saudara saya di Kediri namanya Bambang Jolodoro. Mudah-mudahan Mas Narto nanti sama Mas Marjani ini yang bisa meneruskan antara tiga wilayah yang menjadi punjer ya di Jawa Timur, kekuatan Nusantara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh yang saya hormati, saya perlu menyampaikan sedikit saja cerita. LP2BN Matra, semua anggotanya itu hampir HPK. HPK ini didirikan tahun 46. Setelah setahun kemerdekaan, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berdiri, dimotori seorang tokoh yang namanya Wongso Negoro. Mengapa dibentuk HPK oleh para budayawan dan para digdaya? Itu karena pada saat itu Pancasila belum bisa diterima sebagai dasar negara, ideologi negara. Maka perlu dikawal Pancasila ini. Yang mengawal siapa? Yang mengawal adalah para budayawan, para spiritualis, para kasantikan, para katigdayan, masyarakat adat, dan mereka-mereka yang kekeh mempertahankan nilai-nilai ajaran leluhurnya yang disebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang perlu kami sampaikan, bahwa hanya selisih 1 tahun HPK itu berdiri, sedangkan organisasi-organisasi yang atas keinginan mempertahankan jejak-jejak adat dan tradisi Nusantara ini mulai berdiri. Nah, di Jawa Timur sudah berdiri Matra dan LP2BN. Semoga selalu bersama-sama, karena misinya itu sama-sama mengawal negara ini, mengawal bangsa ini. Sebelum saya menguraikan apa yang disebut sadra, nyadran, apa bedanya dengan ruwat, nanti saya cerita dahulu ya. Saya bercerita tentang negara ini yang semakin hari semakin hancur. Maka kegiatan yang dilakukan oleh HPK, yang dimotori oleh HPK Pak Joko dengan didukung oleh Matra dan LP2BN ini adalah awal. Saya kemarin sudah diberitahu Mas Eros, kegiatan ke depan tahun 2006 itu akan banyak, tidak hanya berupa karak-karaan atau ritual-ritualan, tidak, tapi ada semiloka, ada pendidikan ketatanegaraan atau hukum adat, ada satu bentuk ekspresi-ekspresi keinginan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh para budayawan di negeri ini? Karena kelihatannya para pemangku negara, ASN, itu masih belum mempunyai literasi tentang apa itu budaya yang sebenarnya.
Semoga nanti bersama-sama kita rumuskan ada kegiatan yang terus-menerus kita jalankan, jangan 3 bulanan tapi tiap bulan. Saya berharap nanti bersinergi dengan LP2BN dan Matra ya Mas Karji. Mas Karji ini tenggernya Tengger Bromo, kalau saya ini Tengger Ngadas. Ya kebetulan saya penasehat dukun Tengger Ngadas Mas Karji. Jadi di Jawa Timur ini memang cikal bakalnya itu masyarakat yang masih utuh itu ya di Ngadas itu sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bersama-sama kita mengadakan kegiatan. Kalau memang kita mengadakan kegiatan besar, saya akan mengundang Pak Presiden dan Pak Menteri Kebudayaan atau minimal Panglima TNI atau Kapolri di sini, supaya panjenengan bisa menampilkan pasel-pasel kebinekaan kita, kebudayaan kita. Hari ini betul-betul luar biasa, tidak ada satupun air hujan yang turun. Kalau kita ke Sumatera sama ke Sulawesi, di mana bumi itu sudah marah. Di Sumatera itu sudah hampir 363 orang meninggal gara-gara banjir. Demikian juga di Kalimantan mulai banjir. Demikian juga di Sulawesi mulai banjir. Inilah pentingnya apa yang disebut nyadran atau serada. Apabila kita tidak memulai di sini, mengapa saya membuat lingkaran dan cross itu? Karena negeri ini akan tahun 26-27 itu ada gejolak yang luar biasa yang akan menghancurkan negeri ini. Apabila kita tidak mulai melaksanakan serada, maka panjenengan nanti seperti di Sumatera Utara itu, Indomaret itu sudah diserbu orang, dijarah tanpa pihak aparatur mampu menahan, kewalahan sudah. Ini gambaran, mudah-mudahan itu masih di luar Jawa semua, jangan sampai ada kejadian ini di Jawa. Inilah pentingnya kegiatan serada itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya hanya bercerita tentang serada. Dulu istilahnya itu namanya Serada Banawa Sekar Tanagung, mensucikan bumi beserta isinya dengan bahtera 1000 bunga yang dilaksanakan oleh Empu Tanagung. Empu Tanagung inilah yang menyatukan bumi Nusantara ini yang dahulu dipecah-pecah. Siapa yang memecah? Tentu ada manuskrip yang berbeda dari ceritanya Mas sama LKBN tadi Mas Aris ya. Dalam cerita itu Prabu Erlangga itu punya 3 anak. Anak yang perempuan dikawin seorang raja. Tahta berikutnya itu diberikan apa kepada anak pertama atau anak kedua. Akhirnya Prabu Erlangga kebingungan. Persis peristiwa di Surakarta sekarang ya. Surakarta itu kan anak pertama, anak kedua. Kejadian ini berulang, makanya saya membuat cross sebagai titik manunggaling kawula Gusti. Tidak hanya manunggal dengan sesama manusia, juga dengan alam, bahkan kita manunggal dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya judulnya Manunggaling Kawula Gusti. Perjalanan Prabu Erlangga ini akhirnya negara yang luar biasa itu dipecah jadi 2, Daha dan Jenggala. Anak yang pertama diberikan kerajaan Daha, anak yang kedua diberikan Jenggala. Disinilah ujian Erlangga terhadap nasionalismenya sebagai seorang raja.
Akibatnya apa? Negara terpecah menjadi dua. Siapa yang diminta untuk menjadi pengateg pemecah itu adalah Empu Sedah, Empu Barada. Dengan cupu manik astaginanya dia memecah wilayah dua negara itu. Berangkat dari situ ada hutang budi cucu daripada Empu Barada yang namanya Empu Tanagung untuk menyatukan kembali bumi beserta isinya itu. Muncullah satu ritual besar. Ritual besar itu namanya Nyadran Banawa Sekar Tanagung, serada dengan bahtera 1000 bunga. Pada saat itu digambarkan Empu Tanagung ini membawa 1000 kapal yang isinya itu bunga. Kapal di mana? Kapal yang digambarkan pada saat itu antara Sungai Berantas sampai Jawa Barat itu Sungai Ciliwung kalau tidak salah. Itulah gambaran. Barulah setelah itu, setelah serada itu terjadi, apa yang terjadi? Muncul negara baru yang namanya Mandala Wilwa Tikta. Mandala Wilwa Tikta atau yang disebut oleh Belanda dengan kata Majapahit. Jadi serada ini bukan ruatan. Serada ini bukan ruatan. Kalau ruatan itu ruah itu arwah. Hanya merawat arwah-arwah saja. Tetapi serada ini menyangkut seluruh eksistensi alam semesta. Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, bukan hanya tanam, bahkan bumi, air, angin, api, dan matahari. Orang Jawa mengatakan itu sebagai pancer, atau orang Jawa mengatakan itu sebagai anasir atau sesuatu yang menjadi bekal kita hidup itu. Jadi seluruhnya disucikan dalam kerangka nyadran ini. Untuk itu saya berharap, kebetulan tulisan saya tentang Jawa, Bali Jawa itu tembangnya mestinya dibacakan oleh kakak saya ini Bu siapa ini? Ngatina. Nanti antara bulan 1, 2, 3 itu ada gejolak sosial yang maha dahsyat. Kalau memang nanti diperlukan, saya berharap para sepuh untuk berinisiatif di Jawa Timur ini diadakan serada lagi, terserah di mana. Nanti berkomunikasi dengan Pak Karti, Mbak Gimbal, Mas Mariana, silakan. Saya akan membangkitkan wilayah-wilayah yang lain. Saya akan berangkat ke Jawa Tengah, Jawa Barat untuk membangkitkan apa yang disebut penyucian bumi dan langit beserta isinya yang disebut nyadran atau serada. Karena apabila Pulau Jawa ini sudah mengalami guncangan-guncangan sosial, politik, sosial, ekosistem, maka panjenengan tidak bisa lagi kumpul-kumpul sareng ke atas makanan. Peristiwa demi peristiwa itu sudah hampir kita ikuti. Jadi Nusantara ini harus mengalami penderitaan selama 7 abad. Kita penderitaan ini sampai akhir abad ke-21. Karena sirkulasinya itu 7 abad. 7 abad itu kemakmuran, 7 abad penderitaan, 7 abad kemakmuran, 7 abad penderitaan. Dan ini adalah bangkitnya 7 abad ke depan. Mudah-mudahan para sesepuh ini menyadari bahwa kita harus saling guyup,
bersama-sama membangun kembali negeri ini yang sudah mulai mengalami kerusakan. Kita tahun depan ini akan dilanda ekonomi yang mak berat. Panjenengan semua harus terus prihatin. Jangan sampai terpengaruh oleh situasi. Kencangkan ikat pinggang, bergandengan tangan, guyub rukun, gotong royong terus dibangun. Saya tidak bisa melihat bagaimana anak-anak yang sekarang sudah mulai remen ya, kalian musik-musik tradisional ini kemudian ada gejolak yang maha besar. Mari 2627 ini bisa kita ikuti perjalanan ini. Mudah-mudahan pemerintah mudah-mudahan kita ngadakan serada nanti yang lebih lengkap. Jadi saya berharap Mas Putu, Mas Marioto sama Mas Karji, Mas Yani itu mengumpulkan 3 sumber air. Nanti namanya Serada Nawatirta. 3 macam sumber air itu adalah sumber air di gunung, sumber air di padesan, di desa, dan sumber mata air di laut. Kalau ingin mencari sumber mata air di laut di Balai Kambang, di Balai Kambang, di 3 gunung di Jawa Timur, di 3 desa, di 3 pantai laut. Di Jolosutro itu ada sumber mata air juga. Nah nanti pada saatnya 3 mata air sumber ini, gunung, pantai, dan padesan itu dikumpulkan jadi satu. Seluruh peserta daripada yang ikut serada ini akan diberikan secangkir-secangkir. Makanya kita butuh 3 sumber mata air untuk dijadikan satu itu. Jadi itu mungkin yang penting. Dan pada saat serada yang akan datang, saya akan menerangkan apa maknanya sumber mata air di gunung. Kalau biasa saya dengan Mas Karji ini sumber air bidadari, Widodaren ya. Biasanya begitu. Tapi sebenarnya di Gunung Lawu, Kelut, di Gunung Kelut ini sudah ada sumber mata air. Saya tapi belum pernah tahu Pak. Ada nggih? Jadi 3 gunung itu kita bisa mengambil sumber mata air, termasuk di Gunung Arjuno kalau terlalu jauh. Tapi kalau diadakan di wilayah antara Tulungagung, Kediri, Blitar, berarti kan ada 3 gunung ya Mas? Kelut, Muliran, sama apa lagi? Wilis ya. Oh Wilis ya, Wilis sama hanya itu ya. Ya nanti diberitahu ke Semeru juga Mas. Jadi itu, mari nanti yang spiritualis mulai menyumbangkan sumber-sumber mata air. Memang yang paling sulit adalah sumber mata air di pantai. Sumber mata air di pantai ini saya pernah mencari dengan di Jolosutro sama di Balai Kambang itu memakai pasukan katak untuk mencari sumber mata air di laut atau pantai. Ini tidak mudah. Tapi kalau di Balai Kambang mudah ya Mas ya. Balai Kambang mudah. Ya inilah yang perlu kami sampaikan. Dulu sebelum Pilpres saya mengumpulkan sumber mata air itu di Pangandaran sama di Jawa Tengah itu apa namanya. Terus termasuk Balai Kambang. Jadi 3. Parangtritis.
Jadi saya mengumpulkan 3 sumber mata air itu hanya dapat 25 liter. Begitu sulitnya mencari sumber mata air di pantai. Nah, biar nanti Mas Karci, Mas Putu, Mas Maryani yang nanti saya berikan beberapa teknis ritualnya, terutama diberikan kepada bocah-bocah, Mas. Karena kita ingin menyelamatkan generasi muda. Setelah kita ritual diberikan pada bocah-bocah, anak-anak muda ini agar nanti bisa apa yang dikatakan oleh Pak Karyo tadi, kembali kepada kesadaran, nalarnya hidup, nalarnya waras. Inilah pentingnya kita berkumpul di sini bersama-sama nyadran ini. Mudah-mudahan nyadran ke depan, tidak tahu apa itu akhir tahun atau awal tahun diadakan. Kalau sudah persiapannya itu sudah selesai, segera menelpon saya, Mas Putu, saya Mas Karci, Mas Maryani, ya kan, Mas Joko, 3 sumber mata air. Ini nyadran sementara dengan segala konsekuensi yang sangat sederhana kita lakukan, tetapi kita harus mulai nyadran awal tahun dengan menyediakan 3 sumber mata air. Pegunungan, lautan, padesan, darat. Darat itu kan banyak sumber mata air kan banyak. Tapi cari yang di darat yang betul-betul air sumber, air suci, ya kan. Bendit kan ya, kan Dedes itu kan. Terus Jolo Sutro, oke. Jadi itu ya. Nanti biar saya berikan tulisan dibaca oleh yang rawuh, tapi yang menerangkan adalah 4 orang ini. Biar nanti jelas, satu menjelaskan tentang apa maknanya sumber mata air di puncak gunung itu, apa sumber mata air di padesan, dan apa sumber mata air di laut. Dan apabila itu dicampur itu maknanya apa? Disatukan. Seluruh sumber mata air disatukan, apa maknanya biar nanti disampaikan oleh Mas siapa? Romo Cipto. Mas Cipto nanti biar menerangkan satu-satu, jadi panjenengan bisa mengerti. Demikian kuatnya masyarakat kita ini, walaupun dihancur leburkan sampai hari ini masih di Jawa khususnya masih bisa makan, walaupun makan ketela rambat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan nanti dipersiapkan betul panitianya. Dan apabila memungkinkan, diadakan di sini semacam semiloka, Mas Marian. Kalau ada tempat kita bisa meminjam untuk dibuat tenda-tenda. Nanti ada 3 hal yang perlu kita dialogkan di dalam kegiatan semiloka itu. Salah satunya membahas apa itu budaya, apa itu tradisi dan adat, dan apa itu hukum adat. Karena masyarakat Jawa ini punya hukum, punya undang-undang, dan itu sudah mulai ditinggalkan. Ada 19 kompilasi hukum adat yang ada di Nusantara ini yang telah dibukukan oleh Belanda, walaupun itu masih ada ratusan, tapi minimal orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Madura melaksanakan hukum-hukumnya sendiri. Seperti juga bangsa-bangsa di Asia Timur. Saya datang ke Korea, ke Jepang, ke Tiongkok, seluruh hukumnya adalah hukum yang lahir dari hukum adatnya, dari tradisinya sendiri, bukan lahir dari hukum bangsa lain. Lah kita masih memakai hukum Barat dan hukum Arab. Inilah yang perlu kita evaluasi bersama. Kita nanti bisa melaksanakan hukum setelah nyadran. Nyadran dengan bahtera 1000 bunga,
dengan 3 sumber mata air itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada bapak-bapak untuk bisa membedakan ruwatan dengan sadranan, nyadran, serada, bahkan tulisan sesepuh yang tertinggi namanya nyadran Sekar Tanakung itu tulisan dengan bunyi sandi suara, nyadran sandi suara itu nanti akan kami jelaskan juga bahwa gamelan-gamelan ini berbunyi semua, maknanya apa, narasinya apa akan saya serahkan kepada beliau-beliau ini, biar beliau ini kalau saya tidak bisa hadir karena saya harus keliling, minimal saya selesaikan tanah Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, baru saya ke luar Jawa. Yang terakhir saya harus kembali ke Bali karena ada istilah Bali itu ya kembali, Jawa, Bali, Jawa itu ya konsepnya ya harus ke Bali karena Bali itu etalase daripada adat tradisi seluruh Nusantara itu di Bali yang sekarang ini masih ada tetapi juga mengalami proses penghancuran juga hari ini. Mari kita bersama-sama berjuang, mari kita sama-sama tirakat ya. Sing kuat ngalong yo ngalong, sing kuat ngerowot yo ngerowot, sing kuat ngembang yo ngembang, hanya makan bunga saja. Sing kuat godhong yo godhong, hanya makan daun-daunan saja. Sing kuat banyu yo banyu, hanya minum air putih saja. Itu adalah satu gerakan spiritual yang paling dahsyat yang bisa panjenengan lakukan untuk menyelamatkan bumi dan isinya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kurang dan lebihnya. Suradira Jaya Ningrat lebur dinging pangasuti. Senajan to sira sakti mandraguna, paribasan sira bisa nukir langit. Iso nguras isine segara, iso nguras isine bumi, iso ngobong geni. Nanging iku dudu sira, iku meno ingsun. Rahayu, rahayu, rahayu. Lamun benjang yen palastra wong mati nandika rane kekurangan tingkah gelung kinelung sarakara mrih padhanging pamawas kang wis kukuh kuwating tias terang tetelo ing medem kawruh kang sejati jati-jatining utama. Kalau kita cekap semantan lagi kalau